Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Savitri, mahasiswi Universitas Pancasakti Ekonomi Malam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran dengan tema ruang lingkup pemasaran. Apa sih ruang lingkup pemasaran? Pemasaran memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup semua kegiatan mulai dari konsep, ide, hingga kegiatan mencakup realisasi laba. Pemasaran memiliki cakupan yang luas, segala jenis entitas yang bernilai bagi segmen pasar dapat dipasarkan. Ruang lingkup manajemen pemasaran ditentukan oleh penawaran pemasaran suatu organisasi. Penawar pasar adalah kombinasi barang, jasa, ide, orang, tempat, informasi, dan lain-lain yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan spesifik orang. Penawaran pasar tidak terbatas pada barang fisik. Hal ini juga termasuk jasa atau layanan seperti perbankan, perjalanan udara, menginap di hotel, pariwisata, dan lain-lain yang tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki oleh pembeli. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pemasaran, apa yang dipasarkan, siapa yang memasarkan, dan pemasaran dalam praktik. Yang pertama, apa itu pemasaran? Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Menurut AMA atau American Marketing Association, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantarkan nilai kepada pelanggan dan pengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Manajemen pemasaran adalah suatu seni dari ilmu untuk memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, menumbuhkan pelanggan dengan cara menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Menurut definisi sosial, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya mendapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, penawaran, dan pertukaran secara bebas produk bernilai dengan pihak lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya, mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga banyak orang yang tertarik. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan bisa didapatkan. Yang kedua, apa yang dipasarkan? Yang pertama, ada barang. Perusahaan bisa memasarkan mobil, lemari es, handphone, laptop, jam tangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada jasa. Contohnya saja, industri perbankan, transportasi meliputi darat, udara, laut, asuransi, bahkan laundry, dan warung internet dan lainnya. 3. Acara. Pemasaran juga digunakan untuk memasarkan acara-acara khusus guna menyebarkan kepada khalayak ramai bahwa sedang terjadi acara khusus tersebut. Contohnya, pada acara olahraga seperti Liga Sepak Bola, pemasaran berperan penting untuk membantu penyelenggara liga. Dalam hal ini, perusahaan penyelenggara agar diketahui oleh khalayak ramai dan banyak orang yang menonton agar liga tersebut lancar. Dengan rating penonton yang tinggi, kemungkinan penyelenggara untuk mendapatkan lebih banyak sponsor yang mau membiayai mereka untuk menjalankan acara liga tersebut. Yang keempat, pengalaman. Contohnya, produk-produk Apple yang menawarkan pengalaman bagi penggunanya tentang keindahan, kemudahan, eksklusivitas, serta kecanggihan. Contoh lainnya, Walt Disney World, Magic Kingdom, ada kapal bajak laut, dunia peri, rumah hantu, dan wahana lainnya. 5. Orang. Sumber daya manusia juga merupakan pasar yang besar. Melihat perkembangan penduduk secara statistik maupun kompensasi atau keahlian, maka manusia adalah potensi pasar yang menjanjikan, baik pemasaran atau dalam jumlah besar untuk menjadi tenaga kerja maupun pemasaran orang secara individu. Yang keenam, tempat. Suatu tempat yang memiliki daya tarik keindahan, unik, bernilai jual, pasti mendapatkan keuntungan seperti tempat wisata, kos-kosan, mall, dan lain-lain. Yang ketujuh, properti. Hak
kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya atau real estate maupun properti finansial atau dalam bentuk saham dan obligasi. Kedelapan, organisasi. Organisasi menaruhkan pada pasar sasarannya beragam pelayanan jasa. Organisasi bisa menjual keahliannya dan keunikannya. Contohnya, organisasi yang membangun brand mereka sebagai organisasi non-profit sebagai Wikipedia, organisasi yang melakukan jasa seperti agensi pemasaran, event, organizer, dan lainnya. 9. Informasi. Era informasi yang begitu pesat berkat dukungan teknologi informasi saat ini menjadikan bisnis ini peluang pasar yang menggiurkan saat ini. Informasi-informasi yang ditawarkan juga sangat bermacam-macam. Marketer dapat mengambil peluang ini dengan membangun brand yang unik, berbeda dari yang lainnya dan bernilai jual. Era informasi saat ini sangat mempengaruhi pesatnya perkembangan internet. Contoh, peluang yang bisa diambil seperti website, toko online, pemasaran online, maupun blogging yang menawarkan informasi. Dan yang terakhir, gagasan. Setiap penawaran pasar mencakup suatu gagasan dasar. Charlie Revson dari Revlon mengamati, di pabrik kami membuat kosmetik, di toko kami menjual harapan. Produk dan jasa adalah platform untuk menyerahkan beberapa gagasan atau manfaat. Pelaku pemasaran sosial sibuk mempromosikan gagasan-gagasan seperti katakan tidak pada narkoba dan selamatkan hutan kita. Siapa yang memasarkan? Pemasar, yaitu seorang yang mencari respon, pembelian, dukungan, perhatian, sumbangan dari pihak lain yang disebut prospek. Dan yang terakhir, pemasaran dalam praktik. 3 tahap praktek pemasaran. Yang pertama, pemasaran kewirausahaan. Individu melalui usaha mencari nafkah melalui certiknya. Yang kedua, pemasaran terencana. Merubah bisnis kecil melalui sistem pemasaran yang terencana atau program. Dan yang terakhir, pemasaran intrapreneurial. Pemasaran dikembangkan melalui upaya kreativitas dalam membangun nilai bagi kepuasan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.